Selamat pagi anak-anak. Aduh, kayaknya masih ada yang kurang semangat nih jawabnya. Sekali lagi ya, selamat pagi anak-anak. Oke, selamat pagi Miss Anita. Selamat pagi Miss Tia. Apa kabar Miss Anita? Baik, Miss Tia bagaimana? Baik juga, puji Tuhan. Miss juga harap anak-anak di kelas juga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kembali bisa beribadah di hari ini. Nah, kita akan menyanyikan lagu hari ini kurasa bahagia, kau sahabatku, kau saudaraku. Karena apa? Karena kita sebagai teman sesama manusia itu harus saling mengasihi, harus seia sekata karena kita semua adalah saudara di dalam Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini ya bersama-sama, ikutin gerakan Miss. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah. Berkati kami, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami juga mengerti firman Tuhan. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ada yang dapat yang memisahkan kita. Sama seperti Tuhan Yesus juga akan ada selalu bersama dengan kita Miss Cia. Dimanapun kita berada, mau ada di langit, mau ada di bawah laut, atau dimanapun anak-anak berada, Tuhan Yesus berada bersama-sama dengan kita. Sama seperti lagu yang kita mau nyanyikan Miss Cia. Tuhan berserta kita. Tapi awalnya kudaki-daki dulu. Oke? Ikutin Miss Nita sama Miss Cia ya. Ayo anak-anak bergerak semuanya.
hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi, ku daki-daki, daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi, karena Engkaulah Yesusku. Oke anak-anak, kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang selalu ada beserta dengan kita dimanapun kita berada. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, berbuah makin besar, berbuah, 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 berbuah. Oh, sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, berbuah makin besar, berbuah, 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 berbuah. Oh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, udah siap kan kita mau mendengarkan firman Tuhan ya? Alkitabnya udah ada. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Tuhan kami dapat beribadah. Kami sudah memuji nama Tuhan. Kami sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami sehingga kami dapat mendengarkan dengan baik, dan kami pun dapat melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, pagi ini Miss mau membawakan firman Tuhan tentang respect to each others. Artinya saling menghargai satu sama lain ya. Nah di dalam komunitas kan kita kemarin-kemarin belajar tentang komunitas ya. Dalam komunitas itu kita itu harus belajar untuk saling menghargai. Nah sebelumnya kita mau lihat dulu video ya.
Nah, tadi itu ada sekelompok burung kecil ya. Mereka lagi asik bermain ya. Wah, lagi senengnya ya mereka bermain. Lalu ada temannya satu yang besar, bentuknya aneh, beda sama mereka. Burung kecil ini nggak mau main sama burung yang besar itu. Padahal burung yang besar itu mau main sama yang burung kecil ini. Burung kecil ini malah mengejek, bahkan sampai menggigit, menyakiti burung yang besar itu. Sehingga merekanya semua tadi jatuh. Nah, anak-anak, boleh nggak seperti burung kecil itu tadi? Nggak boleh ya. Nah, kita itu nggak boleh membeda-bedakan. Walaupun misalnya teman kita itu berbeda nih, ada yang berbeda suku, misalnya dari Jawa, dari Sunda, dari Batak, dari Papua, dari Dayak, atau misalnya ada yang bentuk tubuhnya teman-teman kita itu banyak yang berbeda-beda kan. Ada yang rambutnya ikal, rambutnya lurus, atau yang badannya gemuk, badannya kurus, badannya tinggi, kulitnya putih, kulitnya hitam, kuning. Tapi kita tetap harus main bersama mereka, nggak boleh membeda-bedakan ya. Nah, di Alkitab juga anak-anak ada nih tentang saling menghargai. Yuk kita buka Alkitabnya ya. Kita buka 1 Korintus 1 ayat 10. Kita mau baca bersama ya. 1, 2, 3. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, di ayat ini menceritakan tentang Bapak Paulus. Saat itu Bapak Paulus ada di Korintus. Korintus itu jemaatnya itu terdiri dari berbagai golongan, berbagai suku, sehingga menimbulkan perpecahan di antara mereka. Mereka saling menyalahkan, terjadi pertikaian, bahkan mereka menyerang Bapak Paulus juga ya. Nah, tapi Bapak Paulus memberikan teladan. Dia menunjukkan, mengajarkan kepada jemaat di Korintus itu untuk tetap bersatu, untuk tetap saling mengasihi, karena mereka semuanya itu satu saudara, yaitu di dalam Kristus ya.
Nah, lalu Bapak Paulus itu mengajarkan 3 hal seperti yang tadi di ayat 10 yang kita baca ya. Nah, di dalam 3 hal ini Bapak Paulus bilang bahwa supaya dalam komunitas itu kita bisa bersatu, itu kita harus seia sekata. Yang kedua, tidak boleh ada perpecahan. Yang ketiga, sehati sepikir. Nah, 3 hal ini yang dinasihati oleh Bapak Paulus untuk jemaat-jemaat di Korintus. Karena apa? Karena kesemuanya itu mereka itu melakukan untuk satu, yaitu untuk Tuhan ya. Semuanya itu mereka bersatu, kesatuannya itu bahwa Tuhan adalah di atas segalanya. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus juga waktu mati di atas kayu salib tidak pilih-pilih kan, tidak memilih orang yang latar belakang bagaimana, tapi Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan semua orang yang percaya padanya ya. Nah, jadi kita juga nggak boleh pilih-pilih dong. Nah, Tuhan Yesus juga merupakan apa? Kita itu merupakan satu tubuh, Tuhan Yesus sebagai kepalanya dan kita itu anggota tubuhnya. Anggota tubuh itu harus saling bekerja sama, kita harus saling mendukung, nggak bisa sendiri-sendiri untuk mencapai tujuan ya. Lalu kalau misalnya nih anak-anak di saat anak-anak nih ada rencana, ada misalnya kegiatan atau misalnya ada kerja kelompok ya, dibagi-bagi kelompok, anak-anak juga nggak boleh pilih-pilih teman ya. Aku maunya sama yang pintar, aku maunya sama dia, aku maunya sama orang yang ini atau yang itu. Nah, Tuhan itu nggak suka kalau anak-anak pilih-pilih ya. Kita itu semua adalah ciptaan Tuhan yang sama ya. Jadi kita itu harus bisa menghargai apa yang diciptakan Tuhan, apa yang ada apa yang ada pada teman-teman kita semua. Kita harus bisa respect, kita harus bisa menghargainya. Nah, anak-anak, ingat nggak kalau di kelas besar pasti udah belajar nih semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, berbeda-beda, walaupun berbeda-beda artinya berbeda suku bangsa, berbeda kebudayaan, berbeda adat istiadat, pakaian daerah, tari-tarian dan sebagainya, tetapi semuanya itu tetap satu jua. Nah, anak-anak, mulai dari sekarang kita mau belajar seperti jemaat-jemaat di Korintus. Kita mau belajar, kita harus seia sekata, tidak boleh ada perpecahan, kita harus hati pikiran, semuanya supaya kita dapat belajar di sekolah dengan baik, kita mempunyai komunitas yang sehat, semuanya itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali Tuhan, supaya kami dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kami, supaya kami dapat membentuk komunitas yang baik Tuhan, supaya kami dapat selalu taat, dapat selalu mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang dibagikan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kita, dan anak-anak juga boleh semakin diberkati dengan firman Tuhan itu. Oke, sekarang kita mau tutup kebaktian kita mau menyanyikan satu lagu. Bapak, terima kasih. Terima kasih.